Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sukritnawati, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas sebuah biografi pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Bapak Karim Nadhim. Oke semua, welcome to watching. Baiklah, mari kita bahas biografi tentang Nadhim Makarim. Beliau ini dikenal sebagai pendiri Gojek berbasis online yang paling terkenal di Indonesia dan sudah beroperasi di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara. Jadi beliau ini lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Ia adalah anak tunggal dari Nono Anwar Makarim yang diketahui sebagai seorang pengacara dan praktisi hukum yang terkenal. Beliau ini bekas bosnya Hotman Paris. Kenalkan sama Hotman Paris, tentunya kenal. Ibu Nadhim Makarim bernama Atika Al-Gatri, sedangkan istrinya bernama Franka Franklin. Istrinya memeluk agama Kristen, sedangkan Nadhim Makarim sendiri memeluk agama Islam. Mereka berdua melangsungkan pernikahan di Bali pada tahun 2014. Dan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Solara Franklin Makarim. Oke, lanjut kepada Nadhim Makarim. Beliau mengenyam pendidikan SD itu di Jakarta dan SMA-nya di Singapura. Setelah ia lulus dari SMA di Singapura, lalu dia berangkat ke Amerika Serikat untuk kuliah di Brown University di jurusan International Relations. Jadi setelah dia tamat dari Brown University, Nadhim Makarim kemudian mengambil program Master Business of Administration atau MBA di salah satu kampus bergengsi di dunia, yaitu Harvard Business School di Harvard University. Selesai di Harvard University, Nadhim bekerja sebagai CEO founder Zalora Indonesia sekaligus managing editor di sana. Setelah keluar dari Zalora, ia bergabung dengan perusahaan startup Kartuku. Perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadhim Makarim untuk memperkuat lini GoPay dari Gojek. Di Kartuku, ia menjabat sebagai CEO Kartuku. Setelah memiliki banyak pengalaman selama bekerja di perusahaan ternama, maka Nadhim kemudian memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri di tempat ia bekerja. Nadhim Makarim pernah berkata seperti ini, "Saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri." Jadi, ia merintis perusahaan sendiri, kemudian mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan awal ide bisnis Gojek yang didirikan oleh Nadhim Makarim. Di sini ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman mengajarkan segalanya. Mungkin itulah yang dialami oleh Nadhim Makarim ketika mendirikan sebuah perusahaan Gojek. Sewaktu beliau bekerja di perusahaan, sebelum-sebelumnya, ia lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi serta tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. Oleh karena itu, dia menggunakan
jasa ojek untuk pergi bekerja. Lalu di sisi lain, ia menemukan kenyataan bahwa ia sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Ia juga melihat kenyataan bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktunya untuk menunggu pelanggan dan cukup sulit untuk mencari pelanggan. Fakta-fakta tersebut ia dapatkan dari hasil perbincangannya dengan beberapa ojek langganannya sendiri. Maka disinilah dia melihat ada masalah supply and demand yang menurutnya tidak sesuai, sehingga dengan mendirikan Gojek insya Allah bisa menjadikan problem solving untuk masalah yang dialami. Di sini Nadiem Makarim berharap bahwa dengan layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Di awal dia mendirikan Gojek pada tahun 2010, ia menggunakan garasi mobilnya sebagai kantor pertama dari Gojek yang beralamat di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Saat itu, sistem pemesanan Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang. Nadiem pada awalnya menggunakan call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggan. Sistemnya pelanggan menelpon call center untuk melakukan orderan ojek. Kemudian call center menginformasikan detail orderan kepada pengemudi ojek untuk dilaksanakan penjemputan atau pengiriman. Faktanya, selama 5 tahun sejak berdiri, Nadiem membiayai operasi perusahaan dari uangnya sendiri karena belum mendapatkan investor. Lambat laun, usaha Nadiem Makarim mulai berkembang di tahun 2014. Pertama kali, ia mendapatkan suntikan dana dari Northstar Group, sebuah perusahaan investasi asal Singapura. Kemudian disusul lagi oleh Redmar United and Simplistic Pte. Ltd. ikut juga menyuntikkan dana. Gojek menjadi trending pada tahun 2015. Tak butuh waktu lama, masyarakat pun berbondong-bondong menggunakan aplikasi Gojek yang mengedukasikan masyarakat bahwa dengan aplikasi, masyarakat dapat mudah memesan dan mendapatkan layanan Gojek yang aman dan cepat. Di sisi lain, guyuran dana dari investor terus bertambah. Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek terus memperluas bisnisnya. Gojek memperkenalkan jasa pengantaran paket atau GoSend, pemesanan makanan atau GoFood, serta GoClean dan jasa pembayaran melalui GoPay. Baik, kita lanjut kepada kesuksesan Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek. Pada awal berdiri sejak 2010, Nadiem Makarim hanya memiliki driver 20 orang. Di tahun 2019, ia sudah memiliki 2 juta driver Gojek. Kemudian bertransformasi sebagai salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia dengan nilai perusahaan 140 triliun. Nah, sekarang kita lanjut kepada berapakah total kekayaan Nadiem Makarim. Total kekayaannya adalah senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 triliun yang berasal dari saham yang ia miliki di Gojek sebanyak 5%.
Setelah lama menjadi CEO Gojek pada bulan Oktober 2019, ia mengundurkan diri dari Gojek yang ia bangun bertahun-tahun. Walaupun begitu, Nadiem Makarim masih memiliki saham sebanyak 4,81%. Setelah mundur dari Gojek, Nadiem Makarim ditunjuk oleh Presiden kita yaitu Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Makarim juga menjadi menteri yang paling termuda di dalam kabinet tersebut. Baiklah, sampai di sini saja biografi tentang pengusaha sukses di Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.